Kalau kamu beli tenun ini, kamu mempengaruhi 100 orang petani di Bondowoso misalnya. Itu politik. Jenis bisnis yang dipilih oleh kelompok tertentu itu politik karena akan mempengaruhi 50.000 nelayan di desa tertentu. Nah, ini kan ketika orang melakukan sesuatu yang terfikir adalah tindakan untuk kebaikan bersama. Ini yang saya kira politik dalam pengertian ini. Ya. Nah, politik dalam pengertian yang seperti Ibu jelaskan, bagus sekali. Tetapi apakah Ibu masih ada rasa optimisme bahwa pendidikan politik yang seperti Ibu jelaskan itu akan menjadi kenyataan di suatu waktu? Saya kira begini, kalau kita tidak punya harapan, untuk apa kita hidup? Jadi kita selalu harus punya harapan, dan itu yang membuat kita bertahan hidup dan mau hidup terus, dan berharap kita panjang umur lah, katakan begitu, karena ada harapan. Saya punya kepercayaan sejauh pembicaraan seperti ini itu berlangsung cukup sering di banyak kelompok, dan kesadaran bahwa politik itu bukan hanya milik para politisi. Betul. Bahwa politik itu adalah milik kita semua. Itu saya percaya, saya kok percaya. Dan orang tidak takut lagi. Tidak takut pada politik, ya itu. Dan yang juga penting adalah, saya ingin kembali ke pertanyaan tadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan itu terulang, ya. Saya katakan pertama kesadaran politik, dan berarti pendidikan politik. Yang kedua adalah kesadaran bahwa sebagai manusia, dan terutama manusia Indonesia, kita ini sangat beragam. Siapa sih yang disebut manusia Indonesia? Tidak ada satu etnik tertentu. Kita tidak bisa mengklaim Indonesia atas dasar darah tertentu. Kita tidak bisa mengklaim Indonesia atas dasar agama tertentu. Kita tidak bisa mengklaim Indonesia atas dasar suku tertentu. Tidak. Atas dasar apa kita mengklaim Indonesia? Atas dasar penderitaan bersama, bahwa ada satu deretan pulau-pulau dengan penduduknya yang mengalami kesengsaraan yang sama oleh penjajahan. Kesadaran akan kesengsaraan itu yang kemudian membangkitkan keinginan untuk merdeka dan mendirikan Indonesia. Di situ ada, di tanah yang dan laut, air yang sangat luas ini, ada banyak sekali. Jadi menimbulkan kebersamaan maksudnya. Bukan hanya kebersamaan dalam segala apa yang berbeda yang ada. Jadi menerima perbedaan itu, dan silahkan mengaktifkan perbedaan itu, tetapi perbedaan itu tidak mengurangi kebersamaan dan keinginan kita untuk tetap menjaga Indonesia. Jangan pernah lalu mencoba untuk menyamaratakan ini. Dan itu dan tidak bisa mengklaim Indonesia itu hanya yang darahnya itu sungguh-sungguh berasal dari tanah Indonesia. Tidak ada. Saya kira ini juga bagian dari proses, ini pendidikan politik. Ya, itu pasti ini pendidikan politik. Jadi kalau politik. kita bicara soal pendidikan politik di sekolah, kita bicara tentang civic education. Ya. Jadi sebetulnya pendidikan politik itu adalah mungkin lebih tepat kita sebutkan civic education. Ya. Siapa kita? Dan kita ini adalah, ya, Anda yang orang Indonesia, saya tidak bisa mengaku Indonesia. Saya orang Indonesia kan katakan. Tapi di dalam darah saya ini mengalir, saya tidak tahu berapa leluhur yang datang dari tanah mana saja. Bahkan mungkin orang tua saya juga sudah tidak tahu. Nggak bisa kita mengklaim. Wow, bagus sekali. Kita bisa malam ini bisa banyak belajar dari pesan-pesan Ibu, pembelajaran politik, pendidikan politik, dan harapan. Jangan kita putus harapan. Dan terutama tidak melupakan. Tidak melupakan Indonesia juga. Melupakan sejarah kita. Dan harapan itu akan terus ada, dan kita selalu berdoa supaya
masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Dan sekian pemirsa Kabari, bincang-bincang kita dengan Ibu